Perkenalkan, nama saya Puspitasari Purnama Putri. Saya penyuluh perikanan BRZMKP Satlinkal BP3 Tegal. Saya sekarang berada di Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Di Desa Gebang, banyak para pelaku usaha yang bergerak di bidang budidaya tambak, udang, ikan, dan lain-lain. Di sini semua hamparan tambak sekitar 30 hektar. Saya mulai mendampingi kelompok Karya Mina pada tahun 2017. Kelompok Karya Mina yang beranggotakan 21 orang sering mengeluhkan permasalahan seperti kondisi airnya yang masih bermasalah untuk budidaya ikan dan udang. Dari hasil permasalahan yang saya peroleh di kelompok Karya Mina, kemudian saya berusaha mengenalkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Kita mengenal bahwa penggunaan antibiotik yang tidak ramah lingkungan sangat tidak diperbolehkan. Kemudian saya mulai mengenalkan kepada para pelaku usaha kelompok Karya Mina untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan probiotik. Saya mulai mengenalkan yaitu mikroorganisme lokal atau biasa disebut MOL. Mikroorganisme lokal adalah cairan hasil fermentasi yang berbahan dari bahan-bahan yang bisa didapat di tempat sekitar. MOL adalah mikroorganisme yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai media berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk menguraikan bahan-bahan organik. Salah satu pembuatan mikroorganisme lokal harus memiliki 3 bagian, yaitu kandungannya karbohidrat, kemudian glukosa, dan sumber mikroorganisme sendiri. Kita menggunakan bahan-bahan yang organik atau non-kimia, sehingga bisa menjaga keamanan pangan, kemudian juga bisa menjaga lingkungan kita, lingkungan budidaya menjadi sehat dan tidak membahayakan konsumen. Bahan-bahan yang digunakan yaitu berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya akan sumber vitamin, karbohidrat, dan mineral. Starter mikroorganisme sebagai sumber mikroorganisme pada MOL yaitu Super NB, di dalamnya mengandung Lactobacillus. Kemudian untuk glukosa diwakili oleh molase atau biasa disebut dengan tetes tebu. Karbohidrat diwakili oleh air cucian beras, buah pepaya, kemudian buah nanas, kemudian ada buah pisang. Buah yang digunakan sebanyak 5 kilo. Kemudian bahan yang kedua yaitu sayur-sayuran, kita menggunakan sawi. Bahan tambahan yang paling utama juga yaitu ragi tape. Yang dilakukan yang pertama kali adalah bahan-bahan tadi, buah dan sayur harus dicincang secara halus supaya penguraiannya dapat maksimal. Buah sebanyak 5 kilo kita masukkan ke dalam ember, kemudian dicampur dengan sawi sebanyak 5 kilo. Kemudian diaduk menjadi satu supaya homogen. Jadi total bahan 10 kilo. Langkah selanjutnya kita persiapkan blong 30 liter. Kemudian bahan-bahan sayur dan buah dimasukkan ke dalam blong. Kemudian kita masukkan molase sebanyak 2 liter ke dalam blong. Setelah semua molase masuk ke dalam blong, kita aduk secara perlahan-lahan agar molasenya bisa melekat ke dalam bahan-bahan. Setelah itu kita menggunakan starter dari probiotik Super NB sebanyak 1 liter. Langkah selanjutnya kita masukkan sebanyak 10 liter air cucian beras. Sebagai sumber mikroorganisme kita juga bisa menggunakan ragi tape. Kemudian tambahkan air sedikit saja sebagai pengencer. Kemudian kita masukkan ragi tape yang sudah disaring. Sebagai bahan glukosa kita bisa menggunakan gula pasir sebanyak setengah kilo. Kita campur ke dalam blong. Bisa dilihat hasil akhirnya sambil diaduk-aduk, warna dan baunya masih bau segar ya. Setelah sudah terlihat homogen, maka tahap selanjutnya yaitu penutupan blong. Kita harus memastikan blong yang kita gunakan harus kedap dari udara. Jika ada lubang, kita harus menutupnya secara rapat.
dari wadah tersebut tidak ada yang berlubang, kita buat satu lubang sebagai tempat untuk masuknya selang. Kemudian kita masukkan selang ke dalam lubang tersebut. Kemudian kita masukkan selang ke dalam botol yang sudah dilubangi tutupnya untuk masuknya udara yang di dalam blong. Kita siapkan botol aqua yang berisi air sedikit sepertiganya. Hal ini berguna agar udara-udara yang di dalam blong bisa masuk ke dalam botol yang berisi air sehingga tetap menjaga kondisi udara di dalam blong selama fermentasi selama 14 hari. Tahap terakhir yaitu penutupan blong. Kita lapisi tutupnya sebelumnya menggunakan plastik, kemudian diikat. Pengaplikasian mikroorganisme lokal ini sangat mudah, jadi hanya menggunakan 1 liter mol untuk diaplikasikan pada 1 hektar tambak. Harapan saya dengan saya mengenalkan mikroorganisme lokal kepada para pelaku usaha, khususnya untuk para pembudidaya ikan dan udang di tambak, hasilnya akan meningkatkan produksi dan produktivitas bagi para pembudidaya ikan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas bagi para pembudidaya akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga masing-masing sehingga bisa meningkatkan perekonomian bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Demak. Saya mulai berbudidaya udang dan ikan ini mulai tahun 2016 akhir. Pada waktu itu kami berbudidaya secara sederhana. Kami berbudidaya ini dalam satu siklus, biasanya kami panen hanya sekitar 60 kilo udang dengan bandeng paling hanya 1 kuintal dengan tebaran 40.000 pada waktu itu, 40.000 dan bandengnya dengan tebar 2.000. Pada tahun 2019 saya mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Dari situlah kami diperkenalkan dengan apa yang namanya mol. Dari praktek pertama kali dengan lahan setengah hektar dengan tebar bibit hanya 15.000, selama 3 bulan kami bisa panen sampai 4 kuintal. Itu sangat luar biasa. Ekonomi kami bisa lebih tercukupi. Yang dulu saya hanya menyewa lahan itu hanya setengah hektar, sekarang saya bisa menyewa lahan sampai 2 hektar dengan masih tetap menggunakan yang namanya mol. Manfaat dari anggota-anggota kelompok yang lain, mereka yang biasanya panen hanya 60 kilo dengan penghasilan satu siklusnya 2 juta sampai 2,5 juta. Setelah menggunakan mol itu, mereka bisa panen antara 5 juta sampai 10 juta. Penghasilan dari mereka juga ikut meningkat.